Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Bapak Ahmad Mustaqim ya untuk memimpin doa. Silakan Bapak Mustaqim. Mas Mustaqim silakan. Siap Bapak. Mari teman-teman untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Selesai. Terima kasih Mas Mustaqim sudah memimpin doa. Seperti biasa anak-anak Pak Rizal jika mengajar kita biasakan untuk berdoa, kemudian membaca sholawat dan juga kita awali dengan tadarus karena dengan 3 hal ini insya Allah pembelajaran kita akan lebih bermanfaat, lebih berkah dan lebih diberikan kelancaran. Untuk sholawat hari ini saya minta tolong untuk dipimpin Mas Aji ya, kita bersolawat busyro terlebih dahulu bisa ya. Ini sudah saya tampilkan bersama-sama. Yuk kita bersolawat dulu supaya majelis kita menjadi berkah. Silakan Mas Aji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih anak-anakku. Berikutnya terima kasih Mas Haji ya. Berikutnya untuk tadarus Al-Qur'an. Di sini siapa yang berkenan untuk membaca mungkin ada yang berkenan silakan. Ada yang malu-malu atau jangan malu-malu ya anak-anak ya karena ini kita bertadarus. Silakan jika tidak ada nanti Pak Rizal yang memimpin. Ada enggak kira-kira ya hari ini ya yang bisa memimpin? Siapa? Oke, sepertinya tidak ada ya malu-malu semua ya. Pak Rizal pimpin dulu anak-anak ya. Nanti silakan ditirukan. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kalau bersama-sama begini bisa semua ya, pintar semua. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hadas dan najis, rukun sholat, dan kita sudah mempelajari tentang sunnah abad di dalam sholat di pertemuan yang lalu. Ada yang bisa mengulas ini sedikit tentang dari ketiga ini? Mungkin ada yang masih ingat, silakan bisa dijelaskan. Ada yang masih ingat? Pak Mustaqim mungkin ya.
tentang sunnah abad ini, Pak. Bisa dijelaskan, Mas Mustaqim? Baik, Pak. Untuk yang saya masih ingat adalah sunnah abad adalah sunnah yang harus dilakukan, dan jika lupa maka harus sujud sahwi, Pak. Kemudian sunnah abad itu ada 7, yakni membaca tasyahud awal, duduk ke tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh, membaca sholawat. Terima kasih, Mas. Ada lagi, Mas? Oh ya, silakan. Sudah, Pak, itu kayaknya, Pak, ya, saya ingat, Pak. Baik, terima kasih, Mas Taki. Tadi belum Pak Rizal absen sebetulnya ya, Pak Rizal. Mohon maaf, tadi langsung saja. Saya absen dulu ya. Mas Taki hadir ya? Hadir. Batu Soiri. Hadir. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Amalia, hadir ya. Kameranya Leti, Latifah, hadir. Tara. Oke. Mabrur Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Ain. Hadir, Pak. Ella Wahyuni, Rusdi dan Siti Afwa. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Anak-anak, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berkah selalu dalam kehidupan kita. Pak Rizal, hari ini materi Pak Rizal akan membahas ini, anak-anak bisa disimak. Kita akan membahas sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Selama 2 jam ke depan kita akan membahas ini, anak-anak. Nah, silakan, ini mungkin bisa diisi dulu anak-anak ya, tentang apa yang kamu ketahui di dalam pembelajaran yang akan kita pelajari ya. Bisa dikirim, sudah bisa diklik ya, di grup WA juga sudah saya kirimkan, anak-anak bisa dicek dan dikerjakan. Ini kita menggunakan Mentimeter ya. Kenapa? Karena biasanya anak-anak malu-malu kalau secara kalau ngomong, kadang ada yang malu. Makanya Pak Rizal memakai ini Mentimeter. Hilang, Pak. Kita lihat dulu hasilnya. Baik, terima kasih sudah mengisi anak-anak ya. Di sini saya cek jawabannya. Ternyata kalian rata-rata sudah paham terkait kenapa kita harus melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Nah, hari ini Pak Rizal kita bersama-sama akan mempelajari itu. Jadi tujuan kita adalah mendalami bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempraktekannya bersama-sama. Jadi kegiatan hari ini setidaknya ada 4 kegiatan, yaitu yang pertama kita akan bagi kelompok, kemudian akan Pak Rizal beri satu-satu sub materi dari pembelajaran hari ini. Kemudian kalian akan Pak Rizal berikan LKPD untuk mempermudah kalian belajar pada siang hari ini. Kemudian setelah mengisi LKPD, kalian mempraktikkan secara mandiri tentang bagaimana cara pelaksanaan sujud sesuai dengan pembagian kelompok yang tadi. Kemudian yang terakhir, membuat video ya, membuat video praktek. Untuk hari ini kalian cukup membuat mentahannya saja ya, tidak perlu diedit. Untuk proses finishingnya nanti bisa diselesaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi ini anak-anak pembagian materinya ya. Slide berikutnya, pembagian materinya ada 4 ya. Kemudian berarti kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini disimak kelompoknya di slide berikutnya ya. Nah, di sini ada kelompok 1 membahas tentang sujud syukur, yaitu Ibu Faik, Mbak Faik, Mbak Nila ya. Kemudian kelompok 2 sujud syahwi, Mas Aji dan Mas Rusdi. Berikutnya kelompok 3, ini ada 2 kelompok karena ini berpasangan ya, anak-anak yang mengerjakannya dengan teman sebangku. Jadi 2-2. Kemudian kelompok 3-nya kelompok Mbak Maftuha dan Mbak Hanum. Kemudian Pak Ain dan
Mas Rizky. Kemudian kelompok keempat yang membahas sujud tilawah di luar sholat, ini ada Pak, ada Mas Mustaqim dan Ibu Leti Latifah. Kemudian ini LKPD-nya Pak Rizal bagikan untuk mempermudah kalian. Silakan diterima ya masing-masing kelompok. Sudah dapat semua ya? Oke, sudah diterima semua. Nah, ini anak di LKPD yang kedua, di lampiran yang kedua saya Pak Rizal sudah lampirkan untuk kalian pelajari, untuk kalian cari melalui media sosial, melalui YouTube dan melalui website yang sudah Pak Rizal siapkan. Ini bisa disimak di slide berikutnya ya. Untuk materi sujud syukur ini materinya ada dua ya, bisa berupa video dan juga berupa teks. Kemudian ini materi sujud sahwi. Kemudian ini untuk kelompok sujud tilawah. Nah, kalian sudah terima semua materinya. Silakan Pak Rizal beri waktu sekitar 25 menit untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Pak Rizal berikan melalui smartphone atau gawai yang kalian miliki. Kemarin sudah Pak Rizal sampaikan loh ya untuk mengisi dengan pakai data. Silakan Ya, dikerjakan. Baik, sudah selesai semua. Berikutnya untuk kegiatan yang berikutnya ya, setelah kalian melengkapi LKPD. Nah, LKPD itu kalian pegang ya. Kemudian kalian secara bergantian bersama pasangannya, bersama kelompoknya satu bangku untuk mempraktekkan tata cara pelaksanaan sujud sesuai dengan yang kelompok yang tadi Pak Rizal bagi. Silakan dipraktekkan selama kurang lebih 15 menit. Silakan. Baik, sudah 15 menit berlalu. Nah, yang ini adalah lafaz-lafaz dari dan bacaan sujud. Mari kita praktekkan bersama Nana ya. Niat dan sujud syukur. Ayo kita baca bersama-sama. Niat sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud syukri sunatan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya ya anak-anak, tapi niat itu tidak wajib secara lisan ya, yang wajib di dalam hati kita berniat. Berikutnya untuk bacaannya nih, siapa kelompok dari sujud syukur tadi bisa membacakan? Coba Mbak Rizal minta tolong dibacakan ketika kita sujud apa yang harus dibaca. Silakan kelompok sujud syukur tadi. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Faik ya, silakan. Coba dipraktekkan di depan teman-temannya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih. Sudah bacaannya sudah bagus, LKPD-nya juga sudah lengkap. Kemudian kelompok lain, alhamdulillah juga ya sudah mempraktekkan dengan baik. LKPD-nya juga sudah diisi dengan sangat baik sekali. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya setelah kalian mempraktekkan secara berpasangan, kita juga sudah mempraktekkan secara bersama-sama terkait niat dan juga lafaz dalam sujud itu sendiri. Nah, kegiatan yang keempat, yang terakhir, kita membuat video praktek ya. Silakan dibuat dengan pasangannya masing-masing. Dan untuk hari ini tidak perlu selesai ya anak-anak. Jadi kalian cukup membuat audio dan juga membuat videonya. Untuk penyelesaiannya kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya. Silakan anak-anak 30 menit bisa kalian gunakan secara maksimal untuk mempraktekkan kemudian di video. Silakan. Oke, sudah selesai semua. Sepertinya saya cek dulu ya. Kelompok 1, oke, sudah bagus. Kelompok 2, oke, lumayan ya. Kelompok 3, nah ini sudah bagus. Nah, kelompok 4 sudah mulai mengedit. Ini cepat sekali kelompok 4 ya. Oke, anak-anak, kita karena waktu kita sudah selesai, kita simpulkan terlebih dahulu pertemuan pada siang hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan angkat tangan. Yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari tentang sujud-sujud ini. Ada? Silakan angkat tangan. Oke. Sepertinya malu-malu ya, anak-anak, kita simpulkan bersama kalau tidak ada.
Jadi kalau kita bersyukur, Pak Haji ya silakan, Mas Haji silakan untuk Jadi kesimpulannya, menyimpulkan. Pak, kalau sujud syukur itu sujud yang kita laksanakan saat kita mendapatkan nikmat dari Allah. Lalu untuk sujud sahwi itu sujud yang kita laksanakan manakala kita lupa atau ada sedikit kesalahan dalam sholat. Sedangkan sujud tilawah itu sujud yang kita laksanakan ketika kita membaca ayat sajadah di dalam sholat, Pak, atau imam membaca surat ayat-ayat sajadah dalam sholat. Mungkin itu. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Mas Haji. Yang lain bisa berikan apresiasi, tepuk tangan untuk siswa-siswa yang lain. Oke, terima kasih. Anak-anak, di pertemuan berikutnya ini Pak Lijar perlu sampaikan ya, karena pertemuan ini belum selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengamati video praktek yang sudah dibuat. Namun nanti ada waktu 30 menit untuk melaksanakan finishing ya. Jadi sebelum kita tampilkan di depan teman-teman yang lain, karena teman-teman kan hanya dapatnya satu sujud saja. Nah ini nanti kita tampilkan keempat-empatnya di depan kelompok lain. Tapi saya berilah waktu dulu 30 menit di awal nanti untuk menyelesaikan videonya. Kemudian setelah selesai nanti kita akan mempraktekkan sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah ini bersama-sama. Jadi pembelajaran minggu depan kita laksanakan di masjid. Nah, berikutnya yang terakhir, refleksi. Silakan kalian bisa scan barcode atau linknya sudah saya share di grup WA. Silakan bisa diisi. Nanti akan menjadikan bahan evaluasi kita bersama. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengisi refleksi pada pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mulai awal dari sampai akhir ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita semua senantiasa bisa bersyukur. Tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah anak-anak, tetapi kita belajar bahwasanya syukur tidak cukup dengan perkataan, tapi juga harus kita lakukan dengan perbuatan, yaitu salah satunya dengan melaksanakan sujud syukur. Mungkin itu saja yang bisa Pak Rijal sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Rijal mohon maaf. Pak Rijal akhiri.